besar anugerah-Mu, haleluya, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, haleluya, berdiri menghadap tata-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Amin, haleluya. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, amin, haleluya, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, oh, besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, haleluya, berdiri menghadap tata-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Amin, haleluya. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Amin, haleluya. Besar anugerah-Mu, amin, haleluya, melimpah kasih-Mu. Amin, haleluya. Semakin hari semakin bertambah, oh, besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah, oh, besar anugerah-Mu. Ya Tuhan, punya-Mu-lah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya, segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mu-lah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal dari-Mu, dan Kau yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu-lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu-lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepada-Mu Bapa dan memuji nama-Mu yang agung itu. Besar kasih setia-Mu, besar anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu menyertai kami hari-hari kami melangkah di dalam kasih-Mu Bapa. Besar anugerah-Mu, amin, haleluya, melimpah kasih-Mu, haleluya. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah, oh, besar anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Besar anugerah-Mu, besar kasih setia-Mu Tuhan. Sebab Engkau berfirman dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kami diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Terima kasih Tuhan.
Besar anugerah-Mu Bapa. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, amin, haleluya, melimpah kasih-Mu, haleluya. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Izinkan sebentar kami hamba-hamba-Mu, kami anak-anak-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu. Sucikan hati kami Bapa, layakkan Bapa, supaya kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Sebab Engkau berfirman dalam Injil Matius pasal 4 ayat 4, manusia bukan hidup karena roti makanan jasmani, tapi kami hidup oleh karena kuasa firman Tuhan. Biar hari demi hari kami diisi dengan firman-Mu Tuhan. Hati kami diisi dengan firman Tuhan, bukan diisi dengan perkara berdunia, bukan diisi dengan perkara dendam, dengki, kebencian, iri hati, hal yang tidak berkenan. Jangan Bapa, tapi isilah hati kami dengan firman-Mu, agar kerajaan Allah hidup di dalam kami. Karena di dalam kerajaan Allah adalah sumber kebenaran, ada damai sejahtera dan sukacita dari Roh Kudus. Terima kasih, kami percaya pagi ini adalah pagi yang diberkati Tuhan, membawa kami lebih dekat dengan Tuhan. Hari ini adalah minggu, semua anak-anak-Mu datang beribadah kepada Tuhan, baik online maupun onsite. Berkati Bapa. Yang penting kami alami perjumpaan dengan Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada mujizat terjadi dalam nama Yesus. Berfirman Bapa, kami haus laparkan firman-Mu, dan kami akan merindu untuk jiwa kami, hati kami diisi dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa kami, sentral hidup kami, Engkau di atas segala-galanya. Kami hamba dan sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi. Selamat hari Minggu. Selamat kita beribadah kepada Tuhan, baik online, onsite. Online, onsite, itu semua atas izin Tuhan. Peristiwa online, karena sejarah awal tahun 2020, kita kena pandemi COVID-19 di seluruh dunia. Sehingga kita tidak bisa berdekatan satu sama lain, tapi harus jarak jauh, supaya tidak transfer COVID-19. Ya, virus varian Delta waktu itu. Dan saat ini ada varian baru Omikron. Dan oleh itu mari kita senantiasa semakin dekat dengan Tuhan. Ibadah kita baik online, onsite, tetap tidak ada masalah. Yang penting hati kita tertuju kepada Yesus. Itu paling penting. Hati kita merasa laparkan firman Tuhan. Hati selalu merindu akan kebenaran Tuhan. Supaya jangan sampai kita tidak adil, merindu buat dunia, tapi tidak merindu berjumpa dengan Tuhan. Apapun keadaannya. Baik onsite, datang kepada Tuhan langsung, maupun online melalui Zoom, itu semua sama. Yang penting hati kita merindu berjumpa dengan Tuhan. Biarpun Bapak Ibu datang onsite, tapi kalau Bapak Ibu hati yang tidak merindu sama Tuhan, kata Tuhan dalam Matius 15 ayat 8, percuma mereka datang beribadah kepadaku, karena hatinya jauh dari Tuhan. Tapi Roh Kudus akan menyertai kita, biarpun kita jarak jauh. Tapi kalau Roh Tuhan bersama kita, Roh Tuhan itu omnipresent Bapak ya. Kita jauh secara manusia, tapi Tuhan sanggup menghadirkan Roh Kudus akan menyertai kita. Itu pentingnya. Ibadah itu pentingnya kehadiran Roh Kudus. Roh Kudus akan menuntun hidup kita untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau baca kitab 1 Samuel pasal 10. Puji Tuhan, mulai dari ayat 17. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus, Bapa yang baik. Kita mau baca dari ayat 17 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Kemudian Samuel mengerahkan bangsa itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Dan ia berkata kepada orang Israel itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Aku telah menuntun orang Israel keluar dari Mesir, dan telah melepaskan kamu dari tangan orang Mesir, dan dari tangan segala kerajaan yang menindas kamu.
Tetapi sekarang kamu menolak Allahmu yang menyelamatkan kamu dari segala malapetaka dan kesusahanmu dengan berkata, tidak, angkatlah seorang raja atas kami. Maka sebab itu berdirilah kamu di hadapan Tuhan menurut sukumu dan menurut kaummu. Lalu Samuel menyuruh segala suku Israel tampil ke muka, maka didapati suku Benyamin. Sesudah itu disuruhnyalah suku Benyamin tampil ke muka menurut kaum keluarganya, maka didapati kaum keluarga Matri. Akhirnya disuruhnyalah kaum keluarga Matri tampil ke muka seorang demi seorang, maka didapati Saul bin Kis. Tetapi ketika dicari, ia tidak ditemukan. Sebab itu ditanyakan pula lah kepada Tuhan, apa orang itu juga datang kemari? Tuhan menjawab, sesungguhnya ia bersembunyi di antara barang-barang. Berlarilah orang ke sana dan mengambilnya dari sana. Dan ketika ia berdiri di tengah-tengah orang-orang sebangsanya, ternyata ia dari bau ke atas lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu, kamu lihatkah orang dipilih Tuhan itu? Sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu. Lalu bersoraklah seluruh bangsa itu, demikian, hidup raja. Kemudian Samuel menguraikan kepada bangsa itu tentang hak-hak kerajaan, menuliskannya pada suatu piagam dan meletakkannya di hadapan Tuhan. Sesudah itu Samuel menyuruh seluruh bangsa itu pulang masing-masing ke rumahnya. Saul pun pulang ke rumahnya ke Gibeah, dan bersama-sama dengan dia ikut pergi orang-orang gagah perkasa yang hatinya telah digerakkan Allah. Ayat 27 terakhir. Tetapi orang-orang dursila berkata, masakan orang ini dapat menyelamatkan kita? Mereka menghina dia dan tidak membawa persembahan kepadanya, tetapi ia pura-pura tuli. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua, mari kita rajin baca Alkitab Bapak Ibu. Selagi kita hidup, mari kita diisi dengan perkara-perkara rohani. Selagi mata kita sehat, bisa melihat. Selagi hidup kita sehat, mari kita datang kepada sumber kebenaran Yesus Kristus yang di dalamnya yaitu firman Tuhan. Kita bersyukur di hari Minggu ini, Bapak Ibu Saudara, nanti pagi, ya ini pagi hari ini, Bapak Ibu silakan datang ibadah baik online, onsite. Yang penting berjumpa dengan Yesus Bapa kita, juru selamat kita. Manusia bukan juru selamat, gereja bukan juru selamat, tapi juru selamat adalah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita merasa lapar hauskan firman Tuhan. Mari kita semua selalu, saya tidak pernah bosan selalu berkata, marilah kita semua setia kepada Tuhan. Marilah kita semua cinta kepada Tuhan. Marilah kita semua menjadi anak-anak Tuhan yang taat, menjadi pelaku firman Tuhan. Kekristenan bukan teori, tapi kekristenan menjadi pelaku firman dan alami perjumpaan dengan Tuhan. Kalau alami perjumpaan dengan Tuhan, semua orang sakit disembuhkan Tuhan. Setiap orang datang dengan segala macam pergumulan, persoalan apapun, saya percaya Tuhan akan memberikan jalan keluar. Terbukti nyata kok Bapak Ibu. Kalau kita baca Alkitab 2000 tahun lalu, orang lumpuh berjumpa dengan Tuhan Yesus berjalan. Bartimius buta berjumpa dengan Tuhan, dia berkata, tolong, tolong, anak Daud. Minta kasihan kepada Yesus dan berjumpa dengan Yesus. Bartimius yang tadinya buta, dia celik langsung. Pada waktu Tuhan berjumpa dengan seorang ibu janda di kota Nain, dia membawa putra tunggalnya meninggal, sudah mati. Berjumpa dengan Yesus, terjadi kebangkitan. Mati, bangkit. Lazarus sudah 4 hari dikubur, tapi berjumpa dengan Tuhan. Yesus berkata, Lazarus keluar, keluar, bangkit. Bersama dengan Yesus, air di perjamuan di Kana, air menjadi anggur. Setiap peristiwa apapun yang membuat kita tidak mungkin bagi manusia, tapi bagi Tuhan Yesus tidak perkara yang mustahil. Semua ada jalan keluar. Di Injil Matius, ya, pada waktu 5.000 orang berjumpa dengan Tuhan kelaparan, itu hanya laki-laki. Tapi berjumpa dengan Tuhan, Tuhan berikan kenyang sehingga lebih 12 bakul penuh. Pokoknya setiap pergumulan berjumpa dengan Tuhan, pasti ada jalan keluar. Demikian pagi ini kita datang kepada Yesus. Kita serahkan semua persoalan hanya kepada Tuhan Yesus. Sebab hanya di dalam Dialah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Perhatikan di sini. Di kitab 1 Samuel, Tuhan izinkan
Saul menjadi raja atas izin Tuhan, atas perkenan Tuhan. Tanpa diizinkan Tuhan tidak bisa, saudara. Setiap langkah hidup kita selalu diatur oleh Tuhan. Minta pimpinan Tuhan, Roh Kudus akan berkuasa dalam hidup kita. Supaya setiap langkah kita tidak secara kebetulan, tapi tiap langkah selalu Tuhan yang campur tangan. Seperti Saul. Saul tidak pernah bermimpi suatu hari kelak menjadi raja. Tapi atas izin Tuhan. Secara tubuh fisik memang dia, tegar, tinggi besar, tegap, melebihi dari segala orang bangsa pada umumnya. Ditetapkan Tuhan menjadi raja melalui hambanya Nabi Samuel. Dan semua itu karena anugerah Tuhan. Semua karena kasih setia Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan tidak bisa. Seperti dalam ayat 19 saya mau baca. Ayat 19 demikian. 1 Samuel pasal 10-19. Tetapi sekarang kamu menolak Allahmu yang menyelamatkan kamu dari segala malapetaka dan kesusahanmu dengan berkata, tidak, angkatlah seorang raja atas kami. Coba ini. Bangsa Israel tidak mau dipimpin oleh raja dari segala raja itu Tuhan Yesus. Tapi mau dipimpin raja secara manusia. Maka Tuhan itu baik. Apa menjadi kerinduan bangsa Israel tegar tengkuk. Akhirnya Tuhan penuhi. Dipimpin oleh seorang raja. Namanya Raja Saul. Kalau kita lihat di sini. Maka sebab itu berdirilah kamu di hadapan Tuhan. Menurut sukumu dan menurut kaummu. Ini perintah kepada hamba Tuhan Samuel. Supaya bangsa Israel berdiri sesuai dengan barisan masing-masing. Sesuai dengan suku. Sesuai dengan kaum. Dan ternyata dipilih oleh Tuhan dari suku Benyamin, ya, dari Saul itu anaknya dari Kis, ya, kalau di ayat 21. Maka didapati Saul bin Kis, ya. Terus ia terus terang menghilang di ayat 21, tetapi ketika ia dicari ia tidak ketemukan. Tetapi secara manusia, saudara, manusia boleh bersembunyi, tapi Tuhan, mata Tuhan di segala tempat. Ternyata Tuhan menjawab, sesungguhnya ia bersembunyi di antara barang-barang. Manusia boleh bohong, manusia boleh bersembunyi, manusia boleh menghindar diri, ya. Tapi mata Tuhan melihat di ayat 22. Sebab itu dinyatakan pula lah kepada Tuhan. Apa orang itu juga datang kemari? Tuhan menjawab, sesungguhnya ia bersembunyi di antara barang-barang. Mata Tuhan ada di segala tempat. Tuhan tidak bisa dibohongin Bapak Ibu. Jadi ada dua hal yang saya mau sampaikan. Yang pertama, Tuhan angkat Raja Saul menjadi raja. Itu karena Tuhan. Dan yang kedua, Tuhan tidak bisa disembunyi-sembunyi. Demikian dengan kehidupan kita. Setiap kita itu ditentukan oleh Tuhan, ditetapkan sama Tuhan. Belajar kita sabar. Belajar kita mau taat kepada firman Tuhan. Jangan saudara nyelonong sendiri. Jangan kita ikuti daging. Apapun sudah ditetapkan oleh Tuhan. Tapi belajar ikuti aturan. Ikuti prosedur. Ikuti firman Tuhan. Kalau ikuti firman Tuhan, aman hidup kita. Seperti Samuel. Samuel bisa melantik Saul menjadi raja karena taat kepada perintah Tuhan. Bukan nyelonong sendiri, bukan memilih sendiri. Kalau bukan karena pilihan Tuhan, tidak bisa Saul menjadi raja. Demikian hidup kita. Kalau kita ingin menjadi hamba Tuhan, berdoa sama Tuhan. Gak bisa karepnya kita sendiri, tidak bisa Bapak. Semua di dalam kendali Tuhan. Yang penting mari kita selagi kita hidup ini, belajar kita rendah hati. Belajar kita datang takut sama Tuhan. Karena mata Tuhan ada di segala tempat. Dia tahu persis keadaan kita. Tidak ada satu pun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Justru kita harus bertanggung jawab sama Tuhan. Dan saya kasih ayat terakhir. Tidak ada satu pun yang tersembunyi. Seperti Tuhan lihat. Waktu orang lain tidak melihat Saul itu bersembunyi di mana. Tapi ternyata Tuhan katakan. Ketika dicari ia tidak ditemukan. Karena apa? Kata Tuhan, sesungguhnya ia bersembunyi di antara barang-barang. Jadi mata Tuhan tahu persis. Tidak bisa kita pura-pura. Tidak bisa kita membohongi Tuhan. Oleh karena itu mari kita takut sama Tuhan. Kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Selagi Tuhan berikan kehidupan kita. Mari kita mau ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dengan penuh rasa tanggung jawab. Karena semua atas kendali Tuhan. Saya kasih penutup. Ibrani pasal 4 ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata dia. Yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Kita hidup di dunia ini satu kali. Tapi suatu hari kali dituntut tanggung jawab. Tidak bisa kita sembunyi-sembunyi. Setiap langkah kita diatur oleh Tuhan. Oleh itu mari. Jadikan tahun 2022 ini sentralnya Tuhan Yesus. Jangan pernah sembunyi. Jangan jauh dari Tuhan. Jangan pernah lari dari Tuhan. Tapi semakin kita mau dekat dengan Tuhan. Pengharapan kekuatan kita hanya datang dari Yesus Kristus. Semua karena anugerah Tuhan. Biar kita hari demi hari
kita mau melangkah di tahun 2020 ini makin dekat dengan Tuhan, makin cinta Tuhan, pasrah total kepada Tuhan, jadikan Yesus sebagai sentral hidup kita, berserah total kepada Tuhan, maka Tuhan akan berperang ganti kita. Tuhan akan bertindak dan Tuhan akan menyatakan kasih karunia-Nya sehingga kita akan tampil lebih dari pemenang karena Tuhan Yesus bersama kita. Besar anugerah-Mu, amin, haleluya. Melimpah kasih-Mu, haleluya. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, amin, haleluya. Besar anugerah-Mu, amin, haleluya. Berlimpah kasih-Mu, amin, haleluya. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, amin, haleluya. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah Tuhan Yesus. Anugerah Tuhan Yesus melimpah dalam kehidupan kita, amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Jangan lupa beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Carilah Tuhan dan alami perjumpaan pribadi dengan Yesus, karena semua ditetapkan oleh Tuhan, dan kita mau bergaul karib dengan Tuhan, dan Roh Kudus akan menuntun hidup kita, dan tidak ada satu pun yang bisa disembunyikan di hadapan Tuhan. Semua transparan, terbuka dan jelas, dan kita makin hari melangkah di dalam pimpinan Roh Kudus sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Segala puji hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Hanya bagi Dia, Tuhan Yesus Kristus. Kita semua diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.